Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Ambarwati dengan NIM 811422209. Saya di sini akan membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Video ini akan disajikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Berikut videonya, mari kita saksikan bersama. Lomato NMB atau yang lebih sering dikenal sebagai Lukas NMB, mantan gubernur Papua. Pria itu lahir di Tolakara, Papua pada tanggal 27 Juli tahun 1967. Lukas adalah seorang lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1995. Ia juga mengenyam pendidikan di Cornerstone College Australia di bidang kepemimpinan Kristen dan linguistik sekunder. Lukas NMB memulai karirnya dengan menjadi pegawai negeri sipil di tahun 1997 di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Lukas mulai memasuki dunia politik pada tahun 2001 bersama dengan Eliezer Renmanur dengan memenangkan Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, dan Lukas NMB menjabat sebagai wakil bupati selama 5 tahun. Kesuksesan politiknya ini berlanjut dengan kemenangan dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2007 hingga ia menjadi bupati hingga 2012. Kemudian puncak karir Lukas tercapai saat ia terpilih menjadi gubernur Papua Pilkada di tahun 2013 bersama wakilnya Clementinal. Pasangan ini terpilih dengan memperoleh suara sebesar 67,54% suara. Akan tetapi politik Lukas harus terhenti sebelum jabatannya berakhir pada tahun 2023 akibat kasus korupsi yang dialaminya. Pada tanggal 5 September 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi proyek infrastruktur di Papua yang memicu protes dari masyarakat Papua. Setelah berulang kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit, Lukas akhirnya tertangkap pada tanggal 10 Januari tahun 2023 dan ditahan di rumah KPK di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 12 April 2023, ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Sidang kasus gratifikasi yang melibatkan Lukas NMB dimulai pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Dalam dakwaan, jaksa KPK menuduh Lukas NMB menerima suap sebesar 45,8 miliar dan gratifikasi sebesar 1 miliar. Hal ini diterima Lukas NMB bersama mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Khael Kambuaya dan mantan Kepala Dinas PUPR Papua Kius Wan Yoman. Akan tetapi Lukas membantah semua dakwaan ini dan proses hukum terus berlanjut. Selama proses persidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi beberapa kali mengeluarkan surat pembantaran Lukas ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat karena kondisinya. Akhirnya, sidang pembacaan yang semula dijadwalkan pada tanggal 9 Oktober 2023 diundur menjadi tanggal 19 Oktober 2023. Pada hari itu, Lukas hadir di pengadilan dengan kursi roda setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Lukas NMB karena Lukas NMB terbukti menerima suap dan gratifikasi selama menjabat sebagai gubernur Papua periode 2013 periode 2020. Selain hukuman penjara, Lukas juga didenda sebesar 500 juta dengan subsidiar 4 bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 19.690.000
Rp1.793.900 atau diganti dengan 2 tahun penjara jika ia tidak mampu membayarnya. Akan tetapi, hukuman ini diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 10 tahun penjara setelah menerima banding dari Lukas NMB dan Jaksa KPK. Tepatnya pada 6 Desember 2023, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Heri Swantoro menguatkan hukuman dengan tambahan dengan denda sebesar 1 miliar dengan subsidiar 4 bulan kurungan serta kewajibannya membayar uang pengganti sebesar 47,8 miliar atau subsidiar 5 tahun penjara jika tidak mampu membayarnya. Akan tetapi, tepatnya pada 26 Desember 2023, pukul 10:45 waktu Indonesia Barat, Lukas dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Lukas disemayamkan di rumah duka dan dibawa ke kampung halamannya Jayapura pada 27 Desember 2023. Saat itu, Lukas masih berstatus terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Papua Gubernur pada 2 periode itu setelah divonis dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.